Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai neraca saldo. Baik teman-teman semuanya, di beberapa video yang lalu kita telah membahas mengenai penjurnalan, kemudian membuat buku besar, dan sekarang kita akan membuat neraca saldo, salah satu bagian dari siklus akuntansi yang harus kita lalui dalam rangka membuat laporan keuangan. Begitu. Nah, teman-teman, saya kira kita sudah mulai bisa membuat atau menyusun laporan keuangan dari tahap penjurnalan sampai dengan tahap buku besar ya. Dan buat teman-teman yang belum mempelajari jurnal dan buku besar seperti apa, silakan saja tonton video-video saya yang sebelumnya. Dan di sana sudah disajikan dengan jelas dengan kasus yang akan sama dengan kasus saat ini ya. Oleh karena itu, teman-teman, saya akan melanjutkan proses siklus akuntansi yang pada video yang sebelumnya, yaitu mengenai pembuatan buku besar ya, ledger. Nah, ini bisa kita lihat ada dua proses atau dua siklus akuntansi yang telah kita buat ya di sebelumnya, yaitu ini membuat jurnal. Oke, silakan juga nonton videonya. Kemudian ini adalah buku besar ya, ini buku besar bentuk T, dan juga ini buku besar yang bentuknya lengkap, yang skontrol ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke neraca saldo. Nah, neraca saldo itu apa? Nah, saya tidak ingin teman-teman semuanya itu membuat siklus akuntansi tanpa mengetahui maksud atau makna dari siklus akuntansi tersebut. Nah, terlebih dahulu ini saya akan perlihatkan. Di sini ada slide yang menjelaskan mengenai apa itu neraca saldo gitu ya. Nah, neraca saldo itu ada istilah lainnya, yaitu neraca percobaan atau neraca sisa. Nah, kalau neraca sisa ya neraca saldo. Kalau neraca percobaan istilahnya adalah trial balance. Ya itu sama-sama aja lah ya. Jadi ada beberapa istilah yang teman-teman harus paham, tapi maksudnya adalah sama. Neraca saldo itu adalah sebuah daftar yang terdiri dari perkiraan-perkiraan beserta saldo-saldo sementara pada suatu saat tertentu. Nah, perkiraan-perkiraan itu bahasa lainnya adalah akun ya. Terus apalagi adalah rekening. Nah, itu sama seperti neraca saldo. Jadi ada beberapa nama tapi itu aja gitu ya. Jadi teman-teman harus sudah membiasakan diri dengan istilah-istilah yang ada pada akuntansi, karena tidak hanya di dunia akademisi saja ketika teman-teman mempelajari akuntansi ada beberapa istilah yang berbeda, tapi di dunia praktik pun seperti itu. Bahkan bisa jadi teman-teman belum menemukan istilah-istilah yang dipelajari di dunia akademisi atau seperti yang sekarang saya jelaskan kepada teman-teman semuanya, tapi nanti di dunia fakta, di dunia lapang, di dunia prakteknya pasti akan ada istilah yang lain lagi yang seolah-olah salah, padahal itu adalah ya benar gitu ya. Karena di lapangan itu akan ada istilah lagi yang aneh-aneh, mungkinnya dalam tanda kutip aneh itu karena tidak terbiasa kita dengar. Oke, kembali lagi ke materi kita, neraca saldo. Ya, sebuah daftar yang terdiri dari perkiraan atau akun ya. Artinya neraca saldo itu adalah sebuah daftar atau list. Berarti kalau list biasanya kita susun dalam bentuk tabel ya. Daftar apa gitu. Itu tabel ya. Dan isinya adalah rekening atau perkiraan. Kemudian tidak hanya perkiraan tapi juga diisi saldonya berapa, saldo dari perkiraan tersebut. Nah, yang dibuatnya pada saat tertentu, bisa tahunan ya kan, bisa juga bulanan, bisa juga semesteran. Pokoknya akuntansi dibuat tidak lebih dari tahunan ya, tergantung periode akuntansi yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Nah, periodenya kalau bulanan berarti tiap bulan ada neraca saldo. Periodenya semesterannya tiap semester ada juga neraca saldo gitu ya.
Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya itu sebenarnya simpel, yaitu untuk memeriksa aja. Memeriksa takutnya bahwa debit itu tidak sama dengan kredit sampai saat ini. Gitu. Jadi namanya adalah trial balance. Jadi mengecek keseimbangan dulu. Namanya adalah neraca saldo atau neraca sementara. Ya artinya sementara aja dulu gitu. Kita cek dulu. Jadi sebelum kita lanjutkan ke siklus akuntansi yang selanjutnya, ya kita cek dulu dari sekarang apakah balance atau tidak. Kalau balance gimana? Kalau tidak juga gimana gitu ya. Nah, kalau balance tentunya kita lanjutkan ya. Tapi kalau nggak balance ya jangan dilanjutkan. Kita kembali lagi ke proses siklus akuntansi yang sebelumnya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang gimana cara membuat neraca saldo? Oke, cara membuat neraca saldo simple. Yang pertama, pindahkan saja saldo akhir dari sebuah perkiraan ke dalam neraca saldo. Saldo akhir yang ada di buku besar yang telah kita buat sebelumnya, kita pindahkan ke sini. Gampang ya, kita pindahkan akunnya, kita pindahkan saldonya gitu. Kemudian jumlah debit itu harus sama dengan kredit. Nah, kalau ingin tahu jumlah debit sama dengan kredit, maka di akhir atau di bagian bawah dari tabel tersebut harus kita jumlahkan. Kita cek apakah sama tidak jumlah debit sama dengan kredit. Nah, jadi kalau tidak dicek itu wah percuma kita membuat neraca saldo, gitu ya. Nah, jika tidak seimbang, maka terjadi kesalahan pada saat pemindah bukuan dari buku besar ke neraca saldo atau dari jurnal ke buku besar. So, kita harus periksa kembali. Nah, disinilah akan di-recheck ulang bahwa apakah kesalahan yang ada di neraca saldo atau tidak balance-nya neraca saldo itu kesalahan yang diakibatkan dari pemindahan angka dari buku besar ke neraca saldo ini. Kita cek ulang gitu satu-satu, meskipun banyak ya satu-satu aja kita cek gitu, karena kita tujuannya juga untuk mengecek sementara gitu. Atau kalau memang sudah yakin tidak ada yang salah, nah kita cek ulang lagi dari proses posting jurnal ke buku besarnya. Kita cek lagi gitu ya, bisa jadi kan ada yang terlewat atau salah nulis dan lain-lainnya. Nah, kita nggak ada yang tahu kalau tidak dicek. Nah, gitu ya. Insya Allah teman-teman udah paham lah. Oke. Nah, kemudian ada keterbatasan dari neraca saldo ya. Kenapa ada keterbatasan nih? Saya akan jelaskan kepada teman-teman semuanya bahwa di laporan keuangan itu kan ada yang namanya neraca ya. Nah, tapi di sini ada lagi ketemu neraca lagi namanya neraca saldo. Nah, neraca saldo dengan neraca itu berbeda. Ya, jadi teman-teman jangan menganggap bahwa ketika neraca saldo sudah dibuat bahwa inilah yang namanya neraca gitu. Salah ya. Salah gini nih, salah. Jadi yang namanya neraca saldo itu bukan neraca, tapi neraca saldo itu neraca sementara. Jadi gini ya. Hanya menunjukkan transaksi yang telah dicatat, sementara masih banyak yang belum dicatat. Nah, itu kelemahan dari neraca saldo, makanya bukan laporan keuangan ini. Jadi akan ada transaksi yang masih belum tercatat. Kok bisa gitu? Bisa gak ya? Coba pikirin deh. Kita kan dari mulai jurnal dicatat semua ke buku besar, ya. Kemudian dari buku besar kita catat lagi ke neraca saldo. Sepertinya nggak ada yang terlewat deh. Sepertinya ya nggak ada yang terlewat. Dan kita sudah 100% mencatat semuanya. Ya, jawabannya adalah benar. Nggak ada yang terlewat. Proses itu nggak ada yang terlewat. Tapi teman-teman semuanya, karena akuntansinya sudah berjalan atau perusahaannya sudah berjalan satu periode, dari yang satu periode tersebut seolah-olah dicatat semuanya ke akhir periode. Tapi kalau sudah di akhir periode tersebut barangkali ada transaksi yang seharusnya dicatat tapi belum dicatat. Kok aneh? Ya aneh lah kalau nggak tahu ya. Makanya nanti kita akan cek, kita akan lanjutkan ke siklus yang selanjutnya. Makanya teman-teman jangan sampai berhenti di sini ya, terus tonton video-videonya biar tuntas. Nah, yang kedua, tetap menunjukkan keseimbangan antara debit dan kredit, tapi hasil masih salah karena masih ada transaksi yang lupa dicatat, nilai salah dicatat, atau salah memasukkan perkiraan. Nah, teman-teman semuanya ingat ya, di dalam neraca saldo itu kalau nilainya sudah balance itu jangan merasa benar, jangan merasa sudah oke, jangan. Karena benarnya debit dan kredit itu bukan berarti benar seutuhnya. Bisa saja salah akun. Balance sih balance, tapi akunnya salah.
artinya salah memasukkan akun gitu. Atau juga memang salah nyatet, ya banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin terjadi yang mengakibatkan saldo tersebut balance gitu ya, padahal salah gitu ya. Nah, ini adalah bentuk dari neraca saldo ya, simple ya. Di atasnya nama perusahaan, kemudian tulis aja neraca saldo, kemudian periodenya kapan, misalkan per 31 Desember 2020 atau 2021 gitu ya, tergantung periodenya. Atau kalau semesteran berarti per 30 Juni 2020, atau semester keduanya per 31 Desember 2020, seperti itu ya. Kemudian ada nomor rekeningnya, nama rekeningnya, debitnya berapa, kreditnya berapa, nanti akan kita isi gitu ya. Oke teman-teman, lebih baik kita langsung praktekkan ke kasus yang sebelumnya telah kita buat. Oke, nah ini adalah kasusnya. Ini akan saya sembunyikan dulu buku besar yang sebelumnya telah kita buat yang bentuk berurutan. Oke, ini ada buku besar yang telah kita buat di video sebelumnya ya, dari transaksi yang sebelum-sebelumnya telah ada. Nah, sekarang kita akan buat neraca saldo, tabelnya seperti yang tadi kita lihat di layar. Oke, di atas kita buat namanya adalah perusahaan JNA. Teman-teman masih ingat kan ya? Kemudian neraca saldo di bawahnya adalah berapa nih? Januari ya, 31 Januari 2020. Ini kalau nggak salah 2020, benar ya. Oke, terus nomor akun, nama akun, apalagi debit, kredit, itu kan simpel ya. Oke, kita buatkan tabelnya seperti ini. Nah, keterampilan membuat tabel adalah karena teman-teman sudah terbiasa dengan mengoperasikan dari Excel. Nah, jadi harus sudah membiasakan diri kita mengoperasikan Excel ini, karena kalau akuntansi tidak menggunakan aplikasi atau sistem, maka Excel ini adalah jadi andalannya. Sekarang kita buat tabelnya. Nah, sementara kita akan buat seadanya dulu ya. Kita nggak tahu apakah cukup atau tidak tabel ini ya. Nanti kita akan buat secara manual saja. Kalau kurangnya tambahkan, kalau kebanyakannya kita hapus, itu kan ya. Kita buat simpel saja. Baik, nomor akun ini kita tidak isi ya. Kenapa tidak diisi? Ya karena dari sebelumnya, dari kasus-kasus yang sebelumnya itu kita tidak membuat nomor akun. Nah, penomoran akun itu ini tentunya harus dibuat dari awal kasus. Misal, ada perusahaan yang akan kita buatkan akuntansinya dengan baik dan benar. Maka langkah kita adalah pertama membuat daftar akun, namanya COA, chart of akun, atau daftar list akun. Itu akan kita buat daftarnya sebanyak-banyaknya yang dibutuhkan di perusahaan tersebut, jangan sampai kurang ya, sebanyak-banyaknya yang dibutuhkan tapi gitu ya. Nah, sehingga akan mengcover seluruh kebutuhan transaksi di perusahaan tersebut. Oke, di kasus ini saya tidak akan membuat nomor akun karena tidak ada. Nah, sekarang kita mulai saja dari mulai aset paling lancar yang ada, yang kasus kemarinnya. Ini saya masih ingat adalah kas. Nah, terus apalagi? Oke, nah gini aja ya. Piutang, perlengkapan, semua dibayar muka. Kas, ini piutang. Terus ada lagi sewa dibayar muka. Teman-teman bisa langsung kayak gini juga tuh kan, bisa ya. Lebih memudahkan juga kalau pakai Excel. Sama dengan terus ke sini masukin ke mana itu akunnya. Nah, kayak gitu ya. Tuh. Langsung ke peralatan kantor gitu. Ini kendaraan. Ya, terus ada utang nih.
bukan. Kalau ditulis bisa kelamaan, tapi kalau pakai Excel kayak gini ini memudahkan ya. Apalagi tuh, River kita cari pendapatan jasa ada, beban gaji ada. Teman-teman, ini saya kayak gini udah ada ya, karena sudah main ini aja, main rumus-rumus aja gitu, main sama dengan, jadi mudah ya. Oke, ini terakhir beban kebersihan. Nah, kita buatkan untuk pengecekan akhir ya. Di sini kita buat untuk jumlahnya. Nah, sekarang kita isi. Kasnya adalah saldonya di debit atau di kredit. Nah, teman-teman harus paham lagi, kas ini kan bagian dari aset. Sampai kapanpun harus di sebelah debit. Nah, kalau yang belum paham, teman-teman bisa belajar persamaan dasar akuntansi di video saya yang sebelumnya. Oke, kas di debit. Mungkin ya, kita lihat aja. Yuk kan, debit kan. Nah, karena memang wajib di debit gitu ya. Oke, kemudian piutang usaha. Oke, debit. Kemudian perlengkapan kantor, kita cek lagi berapa. Oke, ada 750, ini di debit. Sewa dibayar di muka juga ada, ini di debit. Kemudian asuransi dibayar di muka, ini ada. Peralatan kantor juga ini ada. Kendaraan ada. Peralatan bukan, kok peralatan kantor lagi, ini salah ya, ini ada salah satu, kita pindahkan aja ke atas tuh kan. Modal, tunggu, jangan-jangan ada yang kelewat nih. Oh, utang, maaf, utang. Setelah kendaraan itu ada utang. Jadi teman-teman harus berurutan cara membuat menyusun akun yang ada di neraca saldo itu berurutan dari mulai aset, kemudian hutang, kemudian modal atau ekuitas, kemudian masuk ke akun pendapatan, kemudian akun ke beban gitu. Jadi itu harus sudah terbiasa gitu ya. Ada prive, pendapatan jasa, debit atau kredit. Nih, pendapatan pasti di kredit karena saldo normalnya pendapatan itu di debit, di kredit. Kalau beban-beban ini sudah pasti di debit ya, sesuai dengan saldo normalnya saja. Nah, yang seperti itu teman-teman itu pasti akan mudah jika sudah paham ya, jika sudah paham dengan persamaan dasar akuntansi. Nah, kita sudah beres neraca saldonya. Ini mudah-mudahan tidak salah ya. Sekarang kita jumlahkan apakah benar atau tidak. Dan ini wajib balance. Kalau nggak balance, kita harus cek ulang seperti apa yang tadi disampaikan pada slide ya. Nah, oke, teman-teman lihat apakah balance atau tidak. Dan di sini ternyata tidak balance. Kalau tidak balance berarti salah. Kalau salah berarti ada yang kelewat atau juga ada yang salah memasukkan, baik itu dari proses jurnal ke buku besar maupun dari buku besar ke neraca saldo. Oke. Nah, seperti ini jangan panik karena semuanya juga akan terkoreksi. Kita cek di sini berapa selisihnya ya. Selisihnya adalah 4.900.000. Nah, dari mana 4.900.000? Ya saya nggak tahu juga. Coba kita lihat dari mana ya, masalahnya di mana gitu ya. Ternyata beban kebersihan ini 100.000, sementara tadi beban kebersihan 5 juta. Jadi di sini ternyata salah memasukkan. Nah, dari video ini akan menjelaskan bahwa ketika ada proses yang kesalahan ya kita cek, berarti di sini ada kesalahan antara memasukkan angka di jurnal ke buku besar. Nah, kita koreksi sekarang ya. Koreksi menjadi 100.000, maka
Maka di sini pun di neraca saldo, nah sekarang sudah berubah bawaan kebersihan menjadi 100.000 dan balance sudah tidak ada kesalahan lagi. Nah teman-teman semuanya nih, seperti itulah cara membuat neraca saldo ya. Jadi cukup mudah dan tidak usah pusing-pusing, cukup mudah sekali ya. Proses siklus akuntansi neraca saldo sudah beres. Di video selanjutnya kita akan lanjutkan ke proses jurnal penyesuaian. Selamat belajar dulu teman-teman semuanya. Nanti kita akan ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.